Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau mengumpulkan kami di sini bukan sebagai individu-individu, Engkau mengumpulkan kami di sini bersama-sama sebagai satu umat ya Tuhan yang sudah ditebus, yang boleh menjadi milik kepunyaan-Mu, yang Engkau sudah berikan satu mandat, dan kiranya Engkau yang memberkati setiap dari kami ya Tuhan. Kami boleh menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dan biarlah hari ini kami boleh semakin mengerti apa yang dimaksudkan oleh rencana Tuhan bagi setiap dari kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, di dalam bulan politik kita melihat banyak sekali spanduk-spanduk yang bertebaran di jalan. Dan saudara bisa melihat begitu banyak janji politik yang dengan gampang dijanjikan ya. Misalnya ganyang koruptor, pokoknya harus tembak mati koruptor, terus harus memberikan kalau ini menang maka BPJS gratis, kalau ini menang maka apapun itu ya, tanggungan hutang atau apa semua jadi lunas gitu. Tapi kalau kita berpikir dengan clear minded saudara ya, apakah anggota-anggota DPR ini kalau terpilih mempunyai kuasa untuk menggenapi janji-janjinya? Tentu enggak, karena mereka hanya salah satu dari 500 sampai 1000 dewan anggota lainnya. Nah, kita ingin melihat ya saudara, bahwa di Alkitab juga Allah berulang-ulang memberikan janjinya. Dan seakan-akan di dalam waktu yang begitu lama tidak terjadi, umat Tuhan mungkin bisa bergumul untuk memikirkan apakah Tuhan masih setia dengan janjinya? Apakah Tuhan masih ingat dengan janjinya? Nah saudara, minggu lalu kita membahas tentang Jethro, kita membahas beberapa practical application yang kita bisa tarik dari bagaimana Jethro menasihati Musa. Kita melihat ya, Yitro itu imam Midian, tapi Tuhan pakai untuk menasihati Musa untuk membuat pengaturan dari kehidupan bermasyarakat di Israel menjadi lebih baik. Tapi saya ingin sedikit back sebentar sebelum kita masuk ke dalam pasal ke-19. Karena sekali lagi pasal 18 ini, kenapa kita harus membahas tentang Jethro minggu lalu? Karena ini adalah perputaran, turn around dari episode Mesir kepada episode Sinai. Di tengah-tengahnya ada Jethro. Dan tentunya kita belajar banyak minggu lalu tentang kepemimpinan, kita belajar tentang bagaimana mendelegasi. Tapi pasal 18 itu juga mempunyai satu fungsi yang lain saudara. Yaitu apa? Fungsi yang kalau dilihat lebih garis besar secara bird's eye view, memperlihatkan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Nah, bagaimana dia menggenapi ini? Yaitu dengan memberikan pola-pola bagaimana ketika Tuhan memberikan janjinya dia selalu menepatinya. Nah saudara, ini kita bisa melihat ya, ternyata kalau saudara membaca Keluaran pasal 18 itu sangat paralel dengan Kejadian 14. Yaitu apa paralelnya? Yaitu antara ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek dan juga Jethro bertemu dengan Moses. Nah, dua hal ini ternyata sangat paralel saudara. Yang kita pikir ini dua kisah yang tidak berhubungan, dua kisah yang mungkin berdiri sendiri-sendiri. Tapi kalau kita memang cukup familiar, kita masuk ke dalam dunia Alkitab dan kita semakin melihat ada pola-pola yang mirip ya. Pola-pola yang terjadi di Kejadian 14 terjadi lagi di Keluaran 18. Dan pola apa itu? Ada satu pola yang dikatakan Tuhan memberikan kemenangan, lalu Musa ataupun juga Abraham bertemu dengan tokoh dari bangsa lain, dan setelah itu mereka mengikat janji. Mereka membuat satu perjanjian penting, covenant. Nah saudara, kita balik ke Kejadian 14 dulu, di mana di situ Abraham berperang dengan 4 raja, berusaha menyelamatkan Lot. Dan di situ akhirnya Lot berhasil diselamatkan, lalu juga menang melawan raja-raja tersebut. Dan ketika pulang, Abraham bertemu dengan Melkisedek. Ketika bertemu dengan Melkisedek, dia mempersembahkan, dan juga setelah itu ada yang namanya di pasal ke-15, ada satu bagaimana Tuhan memberikan Abrahamic Covenant, perjanjian Tuhan dengan Abraham. Lalu sama, 18 kita melihat pola yang sama, yaitu Musa menang melawan bangsa Midian sebelumnya ya. Lalu di sini pasal 18 bertemu dengan Jethro,
dan kemudian pasal 19 yang kita akan bahas mulai dari hari ini dan minggu-minggu mendatang, yaitu tentang Mosaic Covenant, perjanjian Tuhan dengan Musa memberikan 10 perintah, 10 hukum kepada Musa dan bangsa Israel. Nah poinnya apa saudara ketika kita melihat dua pola ini? Oke, betul ada kesamaan, tapi untuk apa? Mari kita lihat ya saudara. Di sini next slide, itu ada kesamaan, saudara bisa lihat ya. Melkisedek adalah imam dari Salem, Yitro itu imam dari Midian. Bertemu dengan raja, setelah kemenangan melawan 4 raja, Musa bertemu kemenangan melawan, Amalek bukan Midian. Sorry, tadi ada salah. Lalu terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Melkisedek berkata demikian. Dan Yitro more or less copas ya saudara. Seakan-akan penulis memberikan catatan yang hampir sama. Memuji Allah dengan cara yang agak sama. Terpujilah Allah yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, dari tangan Firaun. Lalu setelah itu mereka berdua ada makan perjamuan. Dan di pasal-pasal berikutnya kita melihat ada yang namanya perjanjian. Nah ini saudara, maksud dari semuanya ini apa? Yaitu saudara kalau ingat di dalam Keluaran di awal, di pasal kedua, ketika bangsa Israel masih mendekam sebagai budak, mereka berseru, oh Tuhan, kapan kami dibebaskan, kami mengerang karena ditindas. Dan dikatakan Allah mengingat keluh kesah mereka dan Allah teringat akan perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak dan dengan Yakub. Dan di sini saudara kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak melupakan. Seakan-akan bangsa Israel yang tertindas itu dilupakan oleh Tuhan. Tapi dari semuanya ini kita bisa melihat ya saudara. Bagaimana Melkisedek mengakarkan pujiannya kepada Tuhan pencipta. Di sini Jethro mengakarkan pujiannya kepada penebusan. Jadi kita bisa lihat ya, walaupun mereka sama-sama memuji Tuhan, yang satu berkata engkau adalah Tuhan pemilik alam semesta, yang di sini adalah terpujilah engkau yang menyelamatkan bangsa Israel daripada perbudakan Mesir. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana Israel mulai berperan ya sebagai bangsa yang akan menyebarkan pengenalan akan Yahweh kepada bangsa-bangsa lain. Mereka harus menjadi umat yang kudus. Mereka yang akan memperkenalkan Allah kepada bangsa-bangsa yang lain. Sebagaimana Tuhan berkata kepada Abraham di dalam Abrahamic Covenant tadi. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan di Exodus, di Keluaran, Israel sudah menjadi bangsa yang besar. Tapi ditindas. Nah bagaimana mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah inilah yang kita akan lihat di dalam pasal ke-19 seterusnya. Bagaimana setelah Tuhan membebaskan mereka, setelah mereka dikeluarkan dari perbudakan, mereka punya satu misi yang khusus. Misi apa saudara? Misi sama seperti yang Tuhan berikan kepada Abraham menjadi bangsa yang besar sudah. Memberkati engkau sudah dibebaskan, sudah gitu ya. Membuat namamu masyhur, kira-kira sudah. Bangsa kecil ini bisa mengalahkan Mesir. Wah itu masyhur di luar biasa sampai terkenal sampai di Kanaan nanti. Dan engkau akan menjadi berkat dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah ini yang menjadi penekanan di pasal 19-20 ketika Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel. Kenapa hukum itu diberikan? Bukan supaya mereka diselamatkan, tetapi supaya mereka memperkenalkan keselamatan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain. Ini yang kita akan menjadi penekanan dari Mosaic Covenant di pasal 19 dan ke-20. Jadi saudara, sekarang mari kita membaca dari Keluaran pasal ke-19. Kita akan memulai episode yang baru. Ketika sebelumnya adalah membahas tentang Israel dan Mesir. Sekarang kita membahas bagaimana mereka sebagai satu bangsa di Sinai. Berarti ada 2 episode besar, Egypt, Mesir, episode Mesir. Dan sekarang kita masuk ke dalam episode Sinai. Di mana mereka di padang gurun dibentuk menjadi bangsa yang kudus. Mari kita membaca dari Keluaran pasal yang ke-19. Ayat yang pertama sampai yang ke-6. Keluaran
19 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara kedua, seterusnya sampai yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan yang ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Refidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadamu. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Oke, saudara, kalau buat kita ayat pertama mungkin doesn't mean anything ya saudara. Yaitu adalah pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Oh bagus, ini memberitahu berapa lama mereka di Mesir. Berapa lama mereka sampai ke Sinai 3 bulan. Tapi sepertinya saudara, ayat pertama ini bukan hanya untuk menunjukkan penunjuk waktu atau penunjuk lokasi, tapi juga menunjukkan satu pesan yang lebih penting. Pesan apa saudara? Sekali lagi adalah pesan fulfillment dari janji Tuhan. Kalau caleg-caleg tadi bisa sekedar bikin janji lalu lupa, Tuhan setiap kali Tuhan berjanji dia tidak lupa. Dia pernah berjanji kepada Musa. Coba di ayat ke-12 dari pasal yang ketiga. Pasal 3 ayat 12. Ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan memberikan janji kepada Musa. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi ingat ya, itu semak yang terbakar. Lalu Tuhan bilang, Musa pergi situ menghadap Firaun. Terus Musa berkata ya flashback, siapakah aku ini, jangan aku, masa aku yang menghadap Firaun membawa orang Israel keluar. Jadi ketika diperhadapkan diberikan panggilan yang besar saudara, responnya Musa adalah minder. Responnya Musa adalah saya gak mampu lah Tuhan. Ini pertanyaan identitas ya, engkau dipanggil, Tuhan memanggil, responnya adalah siapakah saya, identitasnya gitu. Melihat kepada diri, saya gak mampu, saya bukan siapa-siapa, I'm nobody. Lalu seperti biasa kalau saudara panggil orang ya, misalnya Bu Rini tadi tantang orang, yuk pelayanan di Sofilia, kamu kan ini terbeban segala macam. Siapalah saya gak bisa. Enggak, kamu sudah punya sertifikat ngajar Mandarin sampai ke level ke-7 gitu ya. Kamu kenal Xi Jinping, kamu kenal Mao Zedong, kamu, woi banyak deh semuanya itu ya. Jadi seakan-akan penghiburannya adalah, enggak, kalau saya nobody, terus responnya adalah, enggak, kamu somebody kok, kamu bisa kok, ayolah gitu. Tuhan, coba kita lihat, responnya Tuhan apa? Enggak lah Musa, siapa bilang kamu nobody, kamu kan Prince of Egypt dulu. Kamu kan ini, bisa bahasa Mesir, kamu kan hebat gitu. Enggak saudara, dijawab Tuhan apa? Nggak usah lihat siapa kamu, lihat saya. Nah dikatakan apa? Inilah yang akan aku lakukan, aku akan menyertai engkau. Dan tandanya apa? Tandanya kalau kamu sudah bawa bangsa itu keluar, kamu akan beribadah kepadaku di gunung ini. Iya Tuhan, oke, ngerti Tuhan. Ini agak absurd ya Tuhan. Tuhan kamu suruh saya untuk membawa bangsa Israel keluar kan? Tandanya apa? Tandanya nanti kamu akan bawa mereka keluar di sini. Loh, kita kalau minta tanda ya, saudara, kita mintanya dapat tanda yang jelas here and now, sekarang toh. Tandanya ini ya. Apa misalnya langit terbelah atau suara dari langit turun.
Ini enggak, tandanya nanti kalau kamu berhasil, kamu akan ke sini juga gitu. Maukah kamu menikah denganku? Apa tandanya kamu jodohku? Ya nanti waktu kita menikah itulah tandanya. Itu kan agak absurd ya saudara, kalau diminta tandanya gitu. Tandanya adalah kamu malam ini dapat mimpi bahwa akulah jodoh kamu. Nah itu kan jelas gitu ya. Terus betulan malam itu dia mimpi disuruh nikah sama cewek ini ya atau cowok ini ya. Oh beneran tandanya ini tanda surgawi. Wah, saya nggak suka sih, tapi kalau dikasih begini sama Tuhan ya sudahlah nikahlah. Nah itu kan jelas kalau tandanya begitu. Tapi tandanya ya ini saudara, yaitu adalah tandanya kamu akan beribadah di sini. Maka ya saudara, ayat 1 ketika Musa menulis ini, Musa akan flashback dan berkata, dulu saya itu geleng-geleng sama Tuhan. Dulu saya mungkin dalam hati mengejek-ejek Tuhan. Absurd Tuhan, absurd, gak mungkin Tuhan. Here it is now, kejadian. Coba kucek-kucek mata, cubit-cubit. Betulan ya, terjadi. Apa yang Tuhan janjikan tergenapi hari itu juga di Gunung Sinai. Jadi ayat pertama ini bukan hanya sekedar penunjuk waktu, bukan hanya sekedar penunjuk lokasi, tapi benar-benar penunjuk penggenapan janji Tuhan. Tuhan bukan caleg yang asal janji. Ketika dia berjanji, dia menggenapinya saudara. Dan juga pasal 19 ini, kalau saudara melihat nanti di pasal 20 adalah pasal yang sangat terkenal. Itu pasal apa? Pasal Tuhan memberikan 10 perintah, 10 hukum. Maka pasal 19 ini semacam mempersiapkan kita, memberikan kepada kita prolog, memberikan kepada kita ini pendahuluan sebelum kita masuk kepada chapter 10 perintah Allah yang terkenal itu ya. Jangan ada Allah lain. Nah bagaimana kita mengerti hukum yang akan diberikan? Nah seakan-akan kita diberitahu dulu kepada siapa hukum ini diberikan dan siapa yang memberi hukum ini sebelum kita nanti masuk ke dalam hukumnya apa. Jadi sebelum kita membahas di pasal 20 tentang what is the law, kita seakan-akan di pasal 19 ini diberikan ruang untuk menggumulkan tentang who give you the law and who receive the law. Kita bertanya dulu tentang siapa Tuhan, siapakah kita. Baru nanti kita membahas tentang hukum. Karena apa? Saudara, penting sekali kita ada prolog ini. Karena kalau enggak kita langsung masuk kepada hukum. Saudara kalau dengar kata hukum, kesannya positif atau negatif? Negatif ya. Saya dihukum. Saya harus taat hukum. Nah itu kayaknya udah langsung distant, mengerikan, negatif. Tapi saudara, walaupun kita bisa punya bias negatif yang sangat kuat di dalam culture kita sekarang, termasuk dalam gereja ya. Oh kita sudah tidak lagi di dalam zaman hukum Taurat. Kita sudah hidup di dalam zaman Injil. Kita tidak lagi diikat oleh hukum Taurat. Kita sudah bebas oleh Injil. Dan kesannya kan ini sesuatu yang lama ya. Sesuatu yang sudah harus kita tinggalkan. Sesuatu yang sudah obsolete. Dan kita tidak mau lagi hidup di dalam zaman hukum Taurat. Atau versi modernnya ya. Apa saudara versi modernnya? We are spiritual but not religious. Nah ini yang, kenapa spiritual dan religious ini seakan-akan dipertentangkan? Karena kalau kata spiritual itu kesannya positif. Madonna atau orang-orang artis-artis Hollywood mencari spiritual journey, mencari spiritual enlightenment, kemana ke gunung atau ke Asia, atau mencari spiritual guru. Tapi religious guru agak negatif ya langsung ya. Kalau spiritual guru rasanya eksotik, positif gitu. Tapi religion, religious kesannya banyak doktrin, banyak aturan, Farisi. Nah ini yang kesan-kesannya itu adalah bicara tentang ketaatan hukum, peraturan, kita enggak suka gitu. Kita sukanya spiritual, iman. Wah ini yang personal gitu. Nah saudara, demikian ya sepertinya kita dibawa untuk sekali lagi melihat dengan lebih jernih konsep-konsep hukum yang ternyata Alkitab tidak punya
bias negatif. Sehingga kita harus mulai merubah konsep kacamata bias negatif kita untuk melihat bahwa hukum ini diberikan untuk menjadikan kita hidup lebih baik, hidup lebih sempurna, dan ini adalah produk kasih, cinta kasih, anugerah Tuhan. Ini bukan hukuman dari Tuhan. Ini bukan sesuatu yang melimit kita, tapi justru membebaskan kita. Maka dari itu sebelum kita bahas tentang apa itu hukum, kita diberikan world view yang benar terlebih dahulu tentang kenapa hukum diberikan. Kenapa hukum diberikan? Pertama-tama yang paling jelas, kalau kita mau lihat, hukum diberikan tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya kita taat lalu kita diselamatkan. Maka ini menjadi syarat-persyarat yang mengikat kita, yang membuat kita, kalau kita nggak capai itu ya, KKM, minimal target, maka kita bakal masuk neraka. Kalau kita lewat dari target, nah kita diselamatkan. Tapi saudara, coba kita sekarang lihat di dalam sequence-nya hukum ini diberikan. Kapan hukum ini diberikan? Sebelum mereka dibebaskan atau sesudah mereka dibebaskan? Setelah mereka dikeluarkan, sebelum mereka dikeluarkan dari Mesir atau setelah mereka bebas? Setelah, saudara. Mereka diselamatkan terlebih dahulu. Mereka dipilih terlebih dahulu. Mereka dibebaskan terlebih dahulu. Baru dikasih hukum. Karena itu hukum, perintah Tuhan tidak pernah menjadi prasyarat. Tapi justru ini menjadi lifestyle guidance. Menjadi petunjuk gaya hidup bangsa umat yang sudah diselamatkan. Beda ya saudara. Yang satu adalah KUHP. Yang satu adalah buku lifestyle. Ya, buku-buku lifestyle yang wah ini makannya harus seperti gini, pakai bajunya harus seperti ini, hidupnya harus seperti ini. Nah itu beda sekali saudara. Nah sekarang kita masuk kepada ayat yang keempat. Karena dari sini kita akan mencoba melihat bahwa sebelum mereka diberikan perintah, hukum, covenant, kita dibawa melihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Di ayat keempat sekali lagi. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saudara, di dalam satu ayat yang singkat ini kita langsung diberikan ada 3 poin tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Coba poinnya dinyatakan. Yang pertama adalah bringing out, yang kedua adalah lifting up, dan yang ketiga adalah bring them to myself. Yang pertama ya saudara, ketika dikatakan bringing out, lihatlah apa yang Tuhan lakukan kepada orang Mesir yang menindas mereka. Mereka membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan mendengarkan jerit erang mereka dan mengeluarkan mereka. Ini yang Tuhan lakukan pertama. Yang kedua adalah ketika mereka dikeluarkan, mereka menghadapi padang gurun yang sangat-sangat inhospitable, yang sangat-sangat susah, sulit hidup. Tapi di situ Tuhan berulang-ulang menyatakan pemeliharaannya. Nggak ada air, Tuhan berikan air. Nggak ada makanan, Tuhan menurunkan roti dari surga. Dan dengan apa? Dengan gaya, bukan sekedar ini yang aku sudah berikan. Tapi dengan gaya bahasa, sebagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Sayap Raja Wali saudara. Memang seringkali di berbagai ayat ya, kita tidak ada waktu untuk membahas, ada berbagai ayat di Mazmur, saudara cukup ketik sayap Raja Wali atau naungan sayap, itu akan banyak ayat-ayat yang menunjukkan Tuhan itu seperti Raja Wali yang melindungi ya, yang menaungi sayapnya gitu, menaungi umatnya dalam sayapnya begitu. Maka yang ketiga saudara, yaitu adalah bring them to myself, yaitu adalah Tuhan membebaskan mereka, mengeluarkan mereka, Tuhan memberkati mereka, menjaga mereka, memelihara mereka. Kemana? Ke surga, di mana mereka main harpa emas selama-lamanya. Di mana mereka bebas tidur-tiduran istirahat. Nah saudara, poin tujuan akhir dari keselamatan adalah bukan membawa orang ke surga, bukan supaya kita dapat berkat-berkat yang sepenuhnya berlimpah, tapi keselamatan adalah
supaya kita dibawa kepada Tuhan. Aku akan membawa kamu kepadaku. Dan inilah ibadah, saudara. Dan dikatakan tadi ya, ayat 1 ya. Kamu akan datang ke gunung ini untuk beribadah kepadaku. Lalu Musa juga berkata kepada Firaun, Firaun, let my people go so that they may worship me. Nah inilah worship, saudara. Worship itu apa sih, saudara? Apa sih itu ibadah? Ibadah adalah ketika saudara dibawa kepada Tuhan. Saudara, setiap minggu datang ibadah untuk apa? Saudara, setiap minggu datang ibadah menuju kepada siapa? Kita bisa datang dengan motivasi yang berbeda-beda, tapi kita diingatkan sekali lagi, ibadah ini adalah tentang Dia. Ini bukan tentunya ya saudara, mungkin ada gereja-gereja yang berusaha mengajak jemaat datang beribadah untuk apa? Untuk mendapatkan berkat gitu ya. Kamu percaya Yesus, maka kamu akan kaya raya, kamu akan sehat gitu. Tapi belum tentu saudara, kita di sini di Gereja Reform, setiap dari kita yang datang beribadah juga datang untuk mencari Tuhan. Bisa saja kita datang untuk ya merasa supaya ini ya, rasa guilty feeling kita sedikit terhapuskan. Kita sudah check in, sudah check out gitu ya. Yang penting orang Kristen kan ya setidaknya harus ke gereja lah. Supaya nanti nggak dicerewetin sama papa mama atau nanti sama temen gitu ya. Ya udah check in check out. Seenggaknya guilty feeling terhapus sedikit. Datang kepada Tuhan nggak harus. Tapi yang penting saya sedikit lega. Jadi saudara di sini ya. Worship is not to entertain the sheep, but to worship the shepherd. Ini yang seringkali jadi teguran ya. Banyak orang datang ke gereja untuk mendapatkan entertainment, untuk di-entertain. Mungkin konsep entertain kita di Gary agak beda ya dengan gereja yang entertain dengan musik, dengan lighting segini ya, dengan ada pertunjukan, dancing dan yang lain. Banyak entertainmentnya gitu. Ada magic show di Singapura dulu. Ada gereja yang sangat terkenal. Di KKR-nya itu magic show gitu ya. Jadi orang berbondong-bondong datang gitu. Ada seperti konser gitu. Saudara datang ke Gary kan nggak ada semuanya itu ya. Entertainmentnya apa? Entertainment otak ya. Wih keren ya. Itu apa? Ayat ini bisa berkaitan dengan ayat ini, bisa berkaitan dengan ayat ini, bisa berkaitan dengan ayat ini. Wah ini entertain otak. Jadi saudara ya, kita datang worship bukan hanya to be entertained, tapi to worship the shepherd. Diangkut keluar, dan inilah cara Alkitab berbicara, kamu sudah diterima Tuhan. Karena itu barulah kamu sebagai umat yang diterima, yang ditebus, yang diselamatkan. Sekarang aku meminta kamu untuk taat kepada hukum. Kamu taat kepada hukum bukan supaya kamu diterima, bukan supaya kamu diselamatkan. Kamu sudah diselamatkan, kamu sudah diterima. Makanya sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, hiduplah sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Jadi di sini ya saudara, kita bisa melihat sangat berbeda dengan sistem ibadah agama dunia pada umumnya. Agama-agama dunia dan termasuk yang sangat cocok dengan arah hati kita. Sebenarnya arah hati kita itu bukan Injil saudara. Arah hati kita itu agama. Agama-agama dunia tentunya ya. Agama dunia yang ya sudah kalau kita taat, hidup baik-baik, Tuhan berkenan kepada saya. Nah kalau kita rajin baca Alkitab, nanti Tuhan memberkati. Makanya kita seringkali berpikir asal saya benar dalam hal ini, saya pasti dapat berkat daripada Tuhan. Nah setiap kali kita, lalu kalau kita dengar ya di sini, enggak, kamu tuh enggak diberkatin karena kamu taat. Kamu sudah diberkati terlebih dahulu, kamu sudah diselamatin terlebih dahulu, baru kamu disuruh taat. Maka pertanyaan yang sering kali keluar, yang sering kali menjadi luapan gitu ya, menjadi apa ya? Menjadi pertanyaan yang sangat lazim. Kalau kita sudah diselamatkan, lalu ngapain berbuat baik? Kalau kita diselamatkan bukan karena ketaatan kita, kalau gitu nggak usah taat-taat banget dong ya. Kalau gitu bebas aja berbuat dosa dong ya. Nah itu kan
yang kita sering kali dengar ya saudara ya di sini ya. Karena itu ya di sini pertanyaan-pertanyaan tadi itu memang menunjukkan arah hati kita itu atau motivasi kita itu atau default mode kita itu ya agama. Diberkati, dipilih Tuhan. Taat, diberkati. Taat, dipilih Tuhan. Taat, diselamatkan. Nah sekarang kalau urutannya dirubah, kita mulai bingung. Kita diselamatkan, baru disuruh taat. Kita dipilih, baru kita disuruh taat. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau udah diselamatin, kalau udah dipilih, ngapain taat ya? Kan sudah dapat anugerah. Nah ini yang membuat kita lihat inilah yang sangat melawan atau sangat bertentangan dengan konsep anugerahnya Alkitab. That's why kalau kita bisa benar-benar percaya, bisa benar-benar terima Tuhan, dapat anugerah Tuhan dan taat sepenuhnya, itu yang namanya amazing grace ya. That's why anugerah itu so amazing karena membuat kita bukan hanya diselamatkan tapi juga dibikin taat dengan rela. Menjalani ketaatan dengan sepenuh hati. Jadi God saves us in Christ before He calls us to live for Christ. Dan amazing grace bukan hanya bagian yang pertama, amazing grace juga bagian yang kedua. Ya, bagian kita kan ngertinya amazing grace. Kita diselamatkan di dalam Kristus. Inilah anugerah Tuhan. Tapi jangan salah, kita juga pengen berkata anugerah Tuhan yang sama hebatnya, yang sama mujizatnya adalah Dia memanggil kita untuk hidup taat bagi Kristus. Nah inilah tujuan daripada Dia memberikan hukum bagi kita ya. Yaitu bukan kita supaya kita dibebaskan. Justru karena kita dibebaskan, kita bisa hidup taat sekarang. Oke, kita masuk kepada ayat yang kelima saudara. Di ayat yang kelima dan keenam ini kita akan mendapati 3 poin besar, 3 tema besar. Yang berbicara tentang baik identitas kita maupun juga tentang calling kita. Apa 3 poin besar tersebut, 3 tema besar ditampilkan. Yang pertama adalah harta kesayangan. Itu di ayat yang kelima ya. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Lalu ayat yang keenam, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. 3 hal ini. Harta kesayangan, holy nation, and a kingdom of priests. 3 dari 3 poin besar ini. Nah, pertama kita ingin membahas tentang yang kelima dulu ya. Ayat yang kelima yaitu harta kesayangan. Kita sekali lagi jelas tadi ketaatan bukan menjadi syarat kita diselamatkan. Kita sudah diselamatkan. Termasuk apa? Kita jadi harta kesayangan Tuhan bukan karena kita taat. Tapi kita sudah jadi harta kesayangannya Tuhan terlebih dahulu. Baru Tuhan suruh kita nanti taat di pasal yang ke-20. Saudara, kesulitan guru sekolah minggu. Tadi ada ya bicara tentang guru sekolah minggu. Saudara kalau jadi guru sekolah minggu sukanya dari sekian banyak ya. Bayangkan ya, ada 20 anak sekolah minggu rame-rame ribut-ribut berantem-berantem. Yang satu lempar-lemparan pensil, penghapus. Ada yang lempar-lemparan bangku gitu ya. Ada yang lempar-lemparan lausenya gitu. Lalu ada satu yang taat-taat gitu. Duduk, semua gak mau duduk, ada satu yang duduk gitu. Saudara, kira-kira guru sekolah minggu bakal menjadikan harta kesayangan yang mana saudara? Yang kuai-kuai tadi kan ya? Yang aduh kuai-kuai, yang baik-baik. Nah ini nih harta kesayanganku, karena kamu taat ku jadikan harta kesayangan. Saudara sekali lagi kita bilang di sini di ayat yang kelima ini, kamu akan menjadi harta kesayanganku tapi akulah yang punya seluruh bumi. Jadi apa? Kamu tuh sudah punyaku dari dulu. You belongs to me. Tapi kalau kamu taat, kamu akan menjadi my treasured possession. Kamu bukan menjadi milikku karena kamu taat, tapi kamu sudah jadi milikku dulu. Baru setelah itu dijadikan treasured possession. Nah, maksudnya gimana saudara? Treasured possession itu adalah ini gambaran raja yang punya banyak harta, punya banyak koleksi barang-barang berharga, tapi ada satu yang jadi favoritnya. Yang saudara, yang kolektor pasti tahu ya. Saudara ada koleksi apa sih? Ada Bobby koleksi kaktus kan ya. Ada gak yang jadi treasured possession?
satu yang spesial ada gak? Ada kan? Gitu. Pak Tong, kolektor jam tangan ya. Tapi dia berkata, ada satu yang gak boleh dikasih lihat yang lain. Karena ini paupei. Ini harta kesayangan yang so precious. Yang inilah kolektor-kolektor tertentu yang banyak koleksi, misalnya apa ya. Pak Jack ada koleksi perangko. Nanti dia juga mungkin ada satu perangko khusus yang dia bilang ini semua boleh dijual kecuali ini. Yang ini gak boleh. Kamu mau kasih rumah, apartemen juga nggak mau. Ini yang nggak boleh. Gitu. Itu yang namanya treasured possession, saudara. Kalau kamu taat di sini, treasure, kata treasure ini seringkali dipakai dalam konteks harta karun, gitu ya. Harta karun yang spesial, yang namanya raja punya banyak harta, saudara. Dia punya banyak berlian, punya banyak emas, segala macam. Tapi di antara semua itu, raja ini itu punya treasured possession. Mungkin mahkotanya yang sangat spesial itu. Atau mungkin dia punya cincin yang dia berkata, my precious. Nah itu ya saudara. Itu yang namanya treasured possession yang lain oke, boleh dipajang, yang lain boleh dipegang-pegang, boleh dipinjem bahkan. Yang ini enggak boleh. Yang ini satu-satunya yang betul-betul memberikan kebahagiaan. Aduh, lihatnya aja sudah memberikan kepuasan, sudah dia bakal liatin terus-menerus. Gitu ya. Ini yang gak boleh diganggu gugat oleh orang yang lain. Ini akan menjadi milikku satu-satunya. Ini yang akan treasured possession itu bisa digambarkan sebagai yang memberikan kepuasan atau memberikan kebanggaan, yang memberikan special gitu, yang memberikan delight, yang memberikan kesukacitaan gitu. Saudara, kita tahu kalau kita sudah cinta sama sesuatu itu memberikan delight ya, rela untuk forgo beberapa hal gitu. Misalnya ya orang yang gila sepeda atau gila motor, gila apapun itu dia bisa nabung gak makan, keluar segala macam hanya untuk beli yang dia pengen. Nah itu yang namanya treasured possession yang membuat delight dari hatinya. Tapi saudara, itu kita semua tadi berbicara tentang barang gitu ya. Sekarang coba hal yang sama boleh diaplikasikan ketika saudara aplikasikan kepada orang. Di sini banyak pemuda ya. Ketika saudara sedang jatuh cinta, dari 200 pemudi wanita di sini ya, tiba-tiba ada satu yang memberikan delight. Yang saudara kalau lihat dia itu hati berbunga-bunga gitu ya. Yang kalau lihat dia itu langsung meleleh gitu ya. Tapi kalau saudara lihat 199 lainnya biasa aja. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau lihat dia itu langsung, saya bisa memandangi engkau 24 jam sehari gitu. Tapi kalau yang lain enggak. Itu apa saudara? Itu jatuh cinta kan ya. Itu yang namanya delight. Itu yang namanya harta kesayangan. Yang saudara akan lihat ada attitude yang berbeda ya. Yaitu mulai lirik-lirik, mulai lihat terus dia lagi ngapain, mulai cari tahu gitu ya. Terus bukan hanya itu juga, mulai ngobrol-ngobrol, tanya lu sukanya lagu apa, sukanya makan apa, suka sushi ya, oh sushi. Dalam hati, ikan mentah kok dimakan, goblok amat dia gitu ya. Tapi karena dia suka ya, saudara mulai si pemuda ini mulai ke restoran Jepang, mulai pesan sushi. Gak apa-apa, besok kalau ngedate gue bisa makan sushi. Mulai itu ya saudara, mulai menyukai apa yang disukai sang wanita. Jadi dari situ ya, mulai mencari tahu apa sih yang dia suka, apa yang membuat hati dia berbahagia. Karena kalau dia tersenyum, loh saya kok juga otomatis tersenyum. Karena kalau dia suka berbahagia, loh saya kok juga ikutan berbahagia. Saya kalau kasih lagu-lagu atau udah gak zaman CD ya, tapi kalau kasih CD yang dia suka begitu, dia senang banget pasang-pasang lagunya. Saya kok juga jadi suka setiap kali dia nyanyiin lagu yang saya kasih. Ya itu ya saudara ya. Dan bukan hanya itu saudara, bukan hanya
saudara bahagia ketika dia bahagia, tapi ada satu perubahan lagi dari orang yang jatuh cinta. Ya, kalau orang bilang ini ya, langsung tunduk dan taat secara rela. Saya ingat saya jatuh cinta sama seorang wanita waktu SMA gitu. Nah, setiap malam kita itu bisa hangout, bisa begadang-begadang keluar, naik mobil, nongkrong-nongkrong segala macam gitu ya. Terus satu malam saya punya plan untuk pergi midnightan juga sama teman-teman yang lain. Tapi cewek ini yang saya taksir itu ya, calon pacar itu ya, jangan calon pacar deh karena agak GR. Yang saya gebetan ini ya, terus dia berkata, Her, jangan banyak bergadang, jangan banyak midnightan ya. Malam itu saudara, saya langsung bilang, guys, gua batal pergi ya. Kenapa? Lagi gak pengen aja bro. Padahal dalam hati pengen, tapi ada satu bigger power, bigger force yang bikin saya, oke, saya taat. Dia gak maksa saudara, dia gak todong pistol, kalau lu berani ini mati lo ya. Enggak, dia cuma bilang, Her, malam ini jangan midnightan lah ya. Udahlah di rumah aja gitu ya. Kamu di rumah aja, nanti kita ngobrol lewat telepon. Itu saudara, ada satu ketaatan. Ada satu ini ya langsung oke, obey gitu. Tanpa harus dia memaksa. Dan saya rela kok, saya gak terpaksa gitu ya. Saya langsung oke gitu. Ya ini orang-orang yang saya lihat juga ya. Orang-orang teman-teman saya yang smoking gitu ya. Udah kita paksa-paksa dia berhenti ngerokok segala macam dengan berbagai cara gitu ya. Sampai mamanya tawarin, lu kalau bisa berhenti ngerokok, gua beliin motor. Dia udah berusaha sebulan, 2 bulan gak bisa. Udahlah motor goodbye lah gitu ya. Satu hari berhenti saudara. Kenapa? Karena ada cewek berkata, saya gak suka cowok yang ngerokok. Langsung berhenti saudara gitu ya. Itu kenapa ya saudara? Ya karena love, karena ada hasrat hati dia pengennya begini, langsung otomatis kita taat, otomatis kita ingin mengikuti kehendak pacar atau kehendak orang yang dikasih karena dia sudah menjadi treasured possession. Dan saudara, di awal tahun kita juga banyak kan ya memberikan banyak sekali mungkin janji-janji. Bukan hanya caleg yang suka bikin janji kosong, saudara juga gitu. Bukan hanya caleg yang suka bikin, oke Tuhan saya ingin ini. Tapi nanti bulan Maret sudah mulai lupa ya, mulai longgar-longgar gitu. Nah termasuk ya kita ya saudara. Tapi kalau di awal tahun setidaknya, kalau di awal tahun kita digugahkan oleh firman Tuhan, oleh mungkin khotbah awal tahun, oleh pembacaan firman Tuhan. Dan membuat kita benar-benar mencoba ya, Tuhan saya pengen tahun ini saya lebih mengikut Tuhan. Tuhan saya pengen lebih setia. Oh Tuhan saya pengen lebih bisa menghabiskan Alkitab, baca firman Tuhan. Oh Tuhan saya lebih pengen stop dari habit-habit lama saya. Oh Tuhan saya pengen ini dan pengen itu ya saudara. Ini ya mungkin ada satu hukum Tuhan yang mulai bekerja yang membuat gereja Tuhan atau membuat Tuhan lebih menjadi treasured possession kita. Caranya gimana saudara? Itu adalah ketika saudara melihat ya, urusan dengan Tuhan menjadi lebih indah, lebih mulia sehingga saudara bisa mengesampingkan yang lain. Saya teringat teman yang ya dulu hampir nggak pernah ngapa-ngapain di gereja cuman sekedar sinema, datang, nggak kenal siapa-siapa lalu pulang. Tapi dia berjanji, saya mau feel belong kepada gereja ini. Lalu bagaimana? Ya dia mulai melihat, aku ingin menemukan kebahagiaanku di dalam gereja ini. Ajar aku bisa kenal lebih banyak orang gitu. Dan mulai dari situ dia mulai melayani. Dan dari situ kan kita bisa lihat ya, ini bukan hanya sekedar emosional belaka ya. Emosional belaka pasti akan luntur dalam 1-2 bulan, Februari. Nah itu yang menentukan bagaimana kita punya komitmen resolusi awal tahun itu hanya emosional belaka atau benar-benar sesuatu yang didorong oleh treasured possession, oleh Tuhan yang menjadi yang lebih berharga bagi kita. Kalau dulu gereja
nggak ada banyak waktu lah. Urusan gereja saya cukup 2 jam seminggu. Sudah itu aja. Tapi orang yang sudah mulai berkomitmen melayani mulai daftar choir. Kapan latihannya? Hari Minggu siang. Berarti harus datang jam berapa? Harus datang jam 1 ya Sofia ya? Jam 2 ya? 2.30. Berarti nggak bisa datang lagi jam 4, harus datang 2.30. Berarti ada waktu ekstra. Waduh, waktu nongkrong-nongkrong saya berkurang dong. Tapi nggak apa-apa, waktu untuk gereja sekarang jadi lebih berharga, saya mau ikut. Ternyata dikasih PR, besok minggu depan mau perform, harus hafal. Wah, malam yang biasanya nonton drama Korea, sekarang harus off dulu, lalu latihan, choirnya, partiturnya. Nah dari situ ya saudara mulai melihat ada prioritas-prioritas lain, ada waktu-waktu lain yang sebenarnya saudara enjoy, nongkrong, drama Korea, apapun itu. Saudara mulai geser, saudara mulai kesampingkan, saudara mulai menaruh apa? My precious gereja gitu ya, Tuhan, rohani, spiritual values menjadi yang lebih berharga dan saudara spend more time. Saudara yang tadinya udahlah yang namanya persembahan, coba lihat ya ada apa ya? Warna coklat, bolehlah warna coklat gitu ya. Terus nanti warna ungu, bolehlah gitu ya. Warna pink, no ini warna pink is mine gitu. Buat Tuhan ya warna coklat, warna ungu masih boleh gitu. Nah tapi saudara, ketika saudara mulai masuk, mulai melihat gitu ya, mulai digerakkan, mulai ada kerelaan yang tadinya terpaksa banget, terus mulai rela, ada gerakan misalnya, ada kebutuhan KKR, ada kebutuhan korban gempa bumi atau apa gitu. Kita ingin berbagian, kita terbang atau bahkan juga berbagian dana yang tadinya sakit karena ini untuk beli barang-barang kesukaan saya. Sekarang saudara cukup rela, dengan rela memberikan. Itu dari mana saudara? Bukan dari paksaan kan ya. Tapi ketika saudara memang bisa melihat, this is your treasured possession. Saudara saya tanya, apakah saudara sudah melihat umat Tuhan di tempat ini yang saudara adalah dipersatukan menjadi bagian, bersama-sama sudah dipanggil, dipilih, diselamatkan. Saudara melihat kalian adalah my treasured possession, harta berharga Tuhan. Atau saudara masih terus mental victimize ya, mental victim yang saya siapalah, saya nggak berharga lah gitu. Karena seringkali saudara di dalam dunia menilai kita dengan berbagai macam penilaian, berbagai macam hal-hal yang lain. Tetapi kita diingatkan hari ini lewat firman Tuhan, Tuhan kenapa menebus kita? Karena dia pertama-tama, karena dia tidak lalai kepada janjinya. Kalau dia sudah berjanji dia akan menepati. Tapi yang kedua juga karena dia, kenapa kita mau mengikuti Tuhan? Kenapa kita mau rela taat kepada Tuhan? Karena pertama saudara, kita sudah dijadikan treasured possession-nya Tuhan. Tuhan bilang apa? Tuhan, coba kita lihat di awal gitu ya. Apa sih yang menjadi ini ya, menjadi apa? Jeritan hati terdalam dari bangsa Israel. Waktu mereka mengerang di pasal yang pertama ditindas itu, mereka minta apa? Oh, kami minta roti lebih banyak. Kami minta ini ya, rumah lebih besar. Kami minta keledai lebih bagus. Enggak saudara, satu-satunya yang jeritan hati paling dalam yang mereka inginkan, mereka ingin bebas. Dan Tuhan mendengar jeritan hati terdalam itu. Dan itu Tuhan membebaskan bukan dengan terpaksa. Tuhan membebaskan dengan penuh sukacita, dengan penuh segenap hatinya. Dan sekarang setelah kita dijadikan treasured possession-nya Tuhan, Tuhan juga minta, bisakah kamu menjadikan saya sebagai treasured possession-nya kamu? Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menjadikan kita harta kesayangannya. Dan Tuhan memberikan hukum supaya kita bisa menjadikan Tuhan sebagai harta kesayangan. Apa sih yang menjadi harta kesayangan? Kemarin saya nonton satu film ya. Bagaimana kita tahu benar-benar treasured possession kita saudara. Bukan dari yang apa yang kita ucapkan ya. Tapi ketika itu benar-benar dihadapkan atau ini ya,
taruhannya adalah A atau B dan nggak bisa dua-duanya, kamu harus pilih salah satu. Nah ini ya filmnya saya baru nonton episode yang pertama, tapi film Berlin ya, film Berlin itu yang bank robbers gitu. Dia sudah planning untuk merampok bank. Di tengah-tengah planningnya yang sangat super detail, dia sudah merencanakan bertahun-tahun pengen merampok bank ini. Dia tengah-tengah jatuh cinta sama wanita. Dan di akhir cerita episode 1 itu dia harus memilih saya mau menghabiskan waktu dengan ini ya, cewek yang dia jatuh cinta ini, atau dia tetap kepada plannya, karena dua ini akan bertabrakan begitu. Yang mana gitu, dia harus memilih gitu. Dia di tengah-tengah, di sepanjang film dia udah cerita, cinta itu omong kosong lah, cinta itu nggak ada lah. Tapi ketika dia sendiri kena cinta gitu ya, dia seakan-akan mau mengesampingkan semuanya dan memilih untuk ini. Nah itu treasured possession, saudara. Dia mau berkata cinta itu omong kosong, cinta itu inilah hanya untuk orang-orang yang bodoh atau apa. Tapi kalau dia sendiri kena gitu ya, dia rela. Nah kalau di Alkitab saudara, yang kita bisa baca adalah ketika apa? Ketika orang muda kaya yang datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan bagaimana aku bisa diselamatkan gitu ya. Bagaimana aku sekarang mau mengikut Engkau. Lalu Tuhan bilang, bagus, ini ya kamu harus taat sama orang tua, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini segala. Dan orang muda kaya itu berkata, aku sudah ngikutin semuanya Tuhan, aku sudah mengikuti itu semua sejak masa mudaku. Wih hebat nih anak muda yang kaya, soleh, rohani. Terus Tuhan bilang, hanya kurang satu yang kurang padamu. Jualah segala hartamu, harta kesayangan, treasured possession. Jualah semua itu dan ikutlah aku. Dan dikatakan orang muda itu pergi dengan sedih. Kenapa? Karena dia mungkin punya konsep, saya masih bisa ikut Tuhan dan bisa punya harta kesayanganku. Dan Tuhan bilang enggak. Kalau kamu mau ikut saya, kamu harus jadikan saya your treasured possession. Gak ada yang boleh jadi tandingan, gak ada yang boleh jadi penghalang. So kamu pilih, what is your treasured possession? Your money or following Christ? Dan dia berkata, my treasured possession tetap di dalam hartanya. Tuhan memang tidak suruh setiap kita untuk jual harta. Karena memang mungkin treasured possession kita bukan harta gitu ya. Mungkin adalah penerimaan. Mungkin adalah sesuatu yang lain gitu. Wajah, gengsi atau yang lain gitu ya. Ketika saudara disuruh untuk mengampuni. Sudah tahu harus mengampuni. Tapi kenapa kamu gak ampuni dia? Muka gua di mana? Nah dari situ ya kita tahu treasured possession-nya apa. Mungkin bukan uang di dompetnya, tapi muka di wajah di mukanya, di kepalanya. Itu yang menjadi treasured possession dia. Nah ini yang seringkali kita harus gumulkan. Saudara, di kesempatan hari ini kita sekali lagi dipertanyakan, kalau Tuhan sudah menjadikan kita sebagai treasured possession, maukah saudara menjadikan dia sebagai your treasured possession? Karena kita melihat di dalam Kristus, dia mengosongkan, dia bukan hanya mengosongkan dompetnya gitu ya. Dia mengosongkan dirinya, mati di kayu salib bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup bagi dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Kami boleh menjadi harta kesayangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan bukan hanya memanggil kami keluar dari perbudakan dosa, tapi kami juga dipanggil untuk mengikut Tuhan dengan segenap hati kami, jiwa kami, dan kekuatan kami. Dan biarlah kami mengikut Engkau bukan karena paksaan atau karena ketakutan kami masuk neraka atau karena kami ingin masuk surga, tapi kami mengikut Engkau karena kami sudah terlebih dahulu mendapatkan anugerah sehingga kami boleh mengikut Engkau dengan sukarela dan kami dipanggil untuk menjadikan Engkau sebagai our treasured possession, sebagai harta kesayangan kami ya Tuhan. Kalau kami masih terikat oleh harta-harta kesayangan yang mengikat hati kami, yang membuat kami sulit untuk
tunduk, untuk taat kepada Engkau. Biarlah kami bukan hanya memikirkan kesulitan membuang semuanya itu, tapi biarlah cahaya anugerah Tuhan yang semakin bersinar, sehingga segala harta lainnya menjadi kelam, menjadi buram, menjadi pudar, sehingga kami boleh melihat mana yang benar-benar berharga. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.